hal-hal yang merupakan kekecewaan bagi rakyat pada pemilu 2019 haruslah hendaknya menjadi pelajaran bagi KPU sekarang ini agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Kita lihat ke depan, apakah memang terbukti nanti yang ditudingkan oleh Amin Rais, Ketua Dewan Syuro Partai Umat, bahwa ada dugaan upaya dari KPU untuk menyingkirkan Partai Umat. Kalau memang demikian, sungguh sulit nanti jadinya mempercayai KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda tak bosan-bosannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mendoakan agar seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, kemarin Rabu tanggal 14 Desember 2022 telah diumumkan oleh KPU 17 parpol resmi lolos verifikasi. Satu di antaranya yang tidak lolos, yang sebelumnya sudah heboh informasi bahwa partai itu memang tidak lolos, dan menurut Ketua Dewan Syuro-nya Amin Rais disingkirkan adalah Partai Umat. Mari kita baca berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul resmi 17 parpol lolos jadi peserta pemilu 2024. Ini daftarnya. Berita ini 14 Desember 2022. Jakarta, Kompas.com. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi tingkat provinsi yang dilakukan pada Rabu 14 Desember 2022. 17 partai politik tersebut terdiri dari 9 partai politik parlemen yang otomatis lolos sejak dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi, dan 8 partai politik non-parlemen yang lolos tahapan verifikasi faktual. 9 partai parlemen itu adalah sebagai berikut. 1 PDIP, 2 Golkar, 3 Gerindra, 4 Nasdem, 5 PKB, 6 Demokrat, 7 PKS, 8 PAN, 9 P3. Sementara itu 8 partai non-parlemen yang lolos yakni 1 PSI, 2 Perindo, 3 PKN, 4 Gelora, 5 PBB, 6 Hanura, 7 Partai Buruh, 8 Partai Garuda. Hal ini termaktub dalam keputusan KPU RI nomor 518 tahun 2022 yang dibacakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno di kantor KPU RI Rabu petang. Dengan ini, maka jumlah parpol peserta pemilu 2024 bertambah dibandingkan peserta pemilu 2019 yang berjumlah 16 parpol. Namun, partai politik yang tidak lolos masih dapat menggugat ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI atau Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Sebelumnya, sejak 1 Agustus 2022, terdapat 40 partai politik pendaftar pemilu 2024 ke KPU RI. Pada tahap pendaftaran ini, sebanyak 24 partai politik dinyatakan lolos ke tahap verifikasi administrasi. 16 lainnya gugur. Pada tahap verifikasi administrasi, KPU menyatakan hanya 9 partai politik DPR RI yang lolos dan 9 partai politik non-parlemen yang berhak berlanjut ke tahap verifikasi faktual.
6 lainnya gugur. Partai Umat gagal lolos. Satu partai politik non-parlemen yang tidak lolos tahap verifikasi faktual adalah Partai Umat. Partai Besutan Amin Rais itu tidak memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu, dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik peserta pemilu harus lolos verifikasi di seluruh provinsi. Atas rekapitulasi ini, Partai Umat menyampaikan formulir penyataan keberatan secara tertulis kepada KPU RI, diwakili perwakilan Partai Nazaruddin dengan Hasim Asy'ari. Pengumuman dan penetapan partai peserta pemilu 2024 ini dilakukan di tengah isu miring yang menerpa KPU. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut dituding memanipulasi data keanggotaan beberapa partai, yakni PKN, Gelora, dan Garuda untuk menentukan kelolosan mereka pada tahap verifikasi faktual. Manipulasi ini disebut menggunakan cara-cara intimidasi terhadap anggota KPU di tingkat kabupaten kota untuk menyetujui manipulasi data itu. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat termasuk di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrat Perludem serta Indonesia Corruption Watch ICW membentuk pos pengaduan dugaan kecurangan proses verifikasi. KPU RI juga sempat disomasi oleh firma hukum yang diberi kuasa oleh klien yang dirahasiakan identitasnya terkait dugaan rekayasa hasil verifikasi yang ia ketahui dari beberapa KPU daerah. KPU RI juga masih menghadapi 4 gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN dari partai yang tak lolos verifikasi administrasi perbaikan, yakni Partai Rakyat Adil Makmur Prima, Partai Suara Rakyat Indonesia Parsindo, Partai Republik, dan Partai Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasim Asy'ari mengklaim akan menelusuri dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual untuk meloloskan beberapa partai politik melaju ke pemilu 2024. Ia menyampaikan penelusuran atau investigasi atas dugaan kecurangan ini bakal dilakukan Divisi Hukum dan Pengawasannya KPU. Langkah selanjutnya diklaim akan berdasar pada hasil investigasi atau inspeksi maupun pemeriksaan yang dilakukan. Hasim juga membantah adanya intimidasi atas jajarannya di daerah. KPU Provinsi, Kabupaten, Kota itu bagian dari KPU anggota kami. Masa kami mengintimidasi? Ya, enggak ada lah, kata Hasim kemarin. Partai Umat sempat curiga tidak lolos. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais sebelumnya sempat mengaku mendapat informasi bahawa seluruh partai baru akan diloloskan oleh KPU jadi peserta pemilu 2024 kecuali Partai Umat. Amin menduga ada kejanggalan dari rencana itu dan menuding ada kekuatan besar sehingga Partai Umat disingkirkan dari pemilu 2024. Pada 14 Desember 2024 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, kata Amin Rais dikutip dari tayangan YouTube Partai Umat Official Selasa 13 Desember 2022. Sahabat BN, telah kita ketahui 17 parpol yang akan ikut serta pada pemilu 2024 mendatang. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau partai-partai yang tidak lolos ini menang nanti dalam gugatannya, mungkin akan bertambah lagi. Namun tentu yang diharapkan oleh rakyat, hasil verifikasi ini benar-benar berdasarkan fakta di lapangan, bukan berdasarkan keinginan tertentu untuk menyingkirkan
partai tertentu dan untuk meloloskan partai tertentu di luar ketentuan. Jadi yang diinginkan oleh rakyat sebenarnya bagaimana agar KPU ini benar-benar menjadi wasit yang adil. Jangan berpihak ke salah satu kekuatan. Kalau sempat pada pemilu 2024 nanti ada permainan KPU untuk berat ke salah satu pihak, sungguh akan mengecewakan rakyat. Hal-hal yang merupakan kekecewaan bagi rakyat pada pemilu 2019 haruslah hendaknya menjadi pelajaran bagi KPU sekarang ini agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Sahabat BN, kita lihat ke depan apakah memang terbukti nanti yang ditudingkan oleh Amin Rais, Ketua Dewan Syuro Partai Umat, bahwa ada dugaan upaya dari KPU untuk menyingkirkan Partai Umat. Kalau memang demikian, sungguh sulit nanti jadinya mempercayai KPU. Sedangkan kita berharap KPU bisa dipercaya agar nanti hasil pemilu betul-betul legitimate. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.